morning, ladies and gentlemen. In this beautiful and marvelous morning, let me introduce myself. My name is Bonita Agnes, and I'll be the moderator to lead the 45 BISCOM Indonesia fundraising activity. The whole presentations will be held in English, include Q&A sessions. Also, BISCOM Indonesia would like to inform that the whole event will be documented and published at BISCOM Indonesia social media. Excited ya, keren banget karena yang datang juga bukan orang sembarangan. Dari Idea Source, dari Gayo Venture Capital itu punya nama besar di situ dan dampaknya buat MyMed akan bagus sekali. Terutama buat teman-teman yang baru merintis startup mungkin bisa gabung ke dalam ekosistem BISCOM dan peluang untuk dapat investasi itu lebih besar. Kalau saya lihat dari kualitas para investi yang dibawa ke BISCOM itu sudah cukup baik. Ya, jadi terlihat bahwa BISCOM ini sudah melakukan kurasi dan mengerti para investi mana saja yang perlu diajak ke komunitas. Untuk para pebisnis, untuk para investor, it's a good thing. Jadi kita bisa punya kesempatan buat meet up dan kerjasama. Ini bisa bantu kita untuk ketahuin ya, sebetulnya kita tuh positioningnya di mana, dan maksudnya lebih gampang itu dalam strength, weakness, opportunity, sama threat-nya sendiri. Jadi kita benar-benar bisa tahu state kita di mana, positioning gimana. Jadi after meeting like this, saya selalu ketemu like, oke, ini kayaknya harus tambah ini, or I was thinking it's already enough. Lumayan banyak pengetahuan ya. Tadi di awal kan sempat ada informasi juga, terus kayak gimana sih cara pitching yang baik, gimana cara menarik investor yang baik. Di situ saya ngerasa banyak manfaat yang didapatkan. Interesting sekali karena di acara ini kita bisa bertemu rekan-rekan sama bisnis ya, dan juga kita bisa berkolaborasi untuk usaha kita ke depannya. It's a good thing that BISCOM is doing this because it allows investees to network and connect with prospect investors from all around Jakarta, in particular Jabodetabek areas kan, and of course foreign VCs who are based in the Jakarta area. Jadi hari ini kita gathering di Kopi Perempuan Tani. Kenapa kita mengadakan acara gathering di Kopi Perempuan Tani? Karena Kopi Perempuan Tani adalah salah satu success story dan portofolio dari keberhasilan dealing di BISCOM Indonesia dari sisi investment dan strategic sinergi. Jadi buat teman-teman yang pengen nih perusahaannya value-nya meningkat bisa langsung ke BISCOM Indonesia. Dadah, thank you. Saya Dianovita Susanto, founder dari Kopi Perempuan Tani, mengucapkan terima kasih kepada BISCOM Indonesia yang sudah membantu kami dalam proses hadirnya Kopi Perempuan Tani di Jakarta ini. Dan saya sangat mengapresiasi kerja-kerja dari BISCOM Indonesia yang membantu kami dalam rangka percepatan bagaimana UMKM Indonesia dan juga pertanian Indonesia bisa kita tempatkan di etalase terdepan. Seperti amanat dari Presiden Jokowi, tempatkan UMKM dan pertanian Indonesia di etalase terdepan. Inilah Kopi Perempuan Tani yang kami hadirkan untuk Indonesia. Dan saya atas nama founder Kopi Perempuan Tani berharap Kopi Perempuan Tani ini bisa hadir di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Selamat kepada BISCOM dan juga selamat kepada Kopi Perempuan Tani. Mau makan cireng loh ini. Begini nih. Kalau jadi kafenya, restorannya boleh keren tapi makanannya tradisional. Kalau makanannya western juga ya kita ngapain juga lah. Yang begini. Tapi penyajiannya keren. Ini nggak oily gitu loh, ya. Standarnya oke. Keren. Oke. Perempuan Tani ini keren. Saat opening Kopi Perempuan Tani. Kalian mungkin belum mengenal, pasti belum, karena memang baru hari ini. Tapi
2008, kami memulai produk ERP. 2016, kami beralih ke perusahaan startup dan sekarang kami punya Seven Wonders. Ada di bidang retail, kafe, pabrikan tekstil, spa, emas, pet shop, apotek, dan kosmetik. Konsumen kami tersebar dari Aceh hingga Papua. Kami memberi solusi bagi UMKM dan UKM. Dan juga kami memberikan pelatihan dan pendampingan. Visi kami menjadi standar software terbaik bagi para pengusaha Indonesia. Dari dulu, saya memiliki kecintaan di dunia IT. Dari awal, sistem install satu persatu produk secara manual. Sekarang, user bisa konsultasi secara online dan mendapatkan demo gratis juga secara online. Bahkan, hanya dengan 2 detik saja pembayaran diterima, program sudah bisa instan siap dipakai. Misi kami membangun Duta Digital Indonesia. Saya sangat senang menganalisa sistem perusahaan dan mengefisiensikannya dengan teknologi. Salah satu kendala di lapangan saat implementasi adalah bahasa dan alat. Oleh karena itu, kami membuat seluruh software kami berbahasa Indonesia. Kami berikan bantuan juga berupa WhatsApp Group, support tiket, dan sertifikasi di Lemtron. Di Indogo, Kami percaya everyone is CEO! Visnu di acaranya Ngebis, ngobrol enak soal bisnis. Ngomong-ngomong soal bisnis, pasti saya yakin teman-teman udah pada tahu, nggak bosen-bosennya saya omongin setiap minggu bahwa Landmark itu adalah perusahaan penyedia software ready to use, khususnya untuk teman-teman semua para pebisnis yang sudah settle, yang udah ready, yang udah siap untuk boosting up, tentunya dengan sistemasi dan digitalisasi. Nah, di Landmark sudah menyediakan produk software mulai dari kelas POS sampai dengan kelas ERP. Hari ini kita akan kedatangan seorang tamu. Wah, tamunya pastinya nggak kalah keren dong dari yang sebelum-sebelumnya. Namanya adalah Pak Sendra Wong. Saya akan bacakan terlebih dahulu profilnya. Oke, sebentar ya. Iya. Nah, berikut ini adalah profilnya Pak Sendra Wong. Beliau ini adalah CEO dari Bizcom Indonesia. Nah, CEO Bizcom Indonesia dengan moto, if the company owner wants to make you a worker in the company,
be a smart person in the company owner. Wants to make you a leader in the company, be a person of integrity. Wah, keren banget. Education-nya, beliau ini adalah graduated dari Universitas Trisakti atau Trisakti University pada tahun 2008. Profilnya, wah jangan ditanya nih, banyak sekali nih. Owner Unjuk Rasa Restoran dari 2010-2011. Lalu 2012 sampai dengan 2014 beliau ini menjadi banker. Dan 2014 sampai dengan 2016 partner di FMCG industri, ini men's grooming, dan CEO di Sofia P2P Lending, dan juga commissioner in packaging company, dan terakhir beliau ini sebagai CEO di Biscom Indonesia, dan tadi yang sebelumnya di komisaris di packaging company. Nah, specialty-nya sendiri dari Pak Sendra ini adalah strategi bisnis, investment, financial, technology, dan juga manajemen. Beliau ini punya hobi lari, golf, wah kapan-kapan bisa golf bareng nih. Shooting, reading, watching, dan juga outdoor activity. Nah, tampaknya beliau sudah join. Tanpa berlama-lama, kita langsung sambut dulu Pak. Ya. Nah, halo Mas Hendra. Halo. Oh, tampaknya lagi delay. Halo Mas Hendra. Sebentar, saya pasang dulu. Lupa. Tampaknya nih Pak Hendranya delay. Halo Mas Hendra. Wah, signalnya tampaknya kurang baik. Halo Mas Hendra. Wah, jadi halo Mas Hendra. Halo, ya selamat sore. Kembali. Iya. Oke. Nah, barusan saya udah melakukan perkenalan nih, by the way. Jadi saya udah memperkenalkan tentang Pak Hendra, wah background-nya dan lain sebagainya. Mungkin dari Pak Hendra sendiri boleh memperkenalkan diri, dulunya di mana, lalu seperti apa, silakan. Terima kasih Pak Valen. Pertama-tama saya perkenalan dulu ya. Jadi saya salam buat teman-teman di sini. Perkenalkan, saya Sendra Wong, CEO dari Biscom Indonesia. Saya punya pengalaman dan jam terbang juga di bisnis. Saya pernah buka usaha restoran, itu di Tanjung Duren. Dan saya move ke bank dari Amerika. Lalu saya move lagi, terpanggil untuk mencoba menguasai manufacturing bisnis. Lalu saya moving lagi, dipanggil lagi untuk mengelola P2P lending, tepatnya di tahun 2016.
saya menjabat selaku CEO. Itulah awal karir saya kembali di dunia jasa. Lalu di 2017 saya dipercayakan untuk memimpin dan mengelola Biskom Indonesia. Suatu kepercayaan yang sangat besar buat Indonesia maupun untuk para pebisnis di Indonesia. Saya percaya Biskom Indonesia bisa menjadi saluran berkat, bisa menjadi akses dan menjadi referensi dan bisa mendorong kewirausahaan untuk teman-teman yang mau berwirausaha maupun mau menambah nilai di perusahaannya. Kurang lebih seperti itu, Valen. Terima kasih. Oke, wah keren banget tuh. Untuk para pewirausaha nih, apalagi yang masih bingung-bingung nih buat expanding atau segala macamnya. Nah, teman-teman nanti boleh tanya-tanya lebih lanjut ya ke IG-nya biskom.id. Nah, lalu Pak Sendra, boleh cerita nggak sih sebenarnya kenapa sih kok bisa muncul gitu ya? Muncul kan ada orang bertanya-tanya ya. Kadang-kadang kan yang namanya ide, apalagi ketika seseorang berbisnis itu ide itu bisa tiba-tiba muncul cering gitu, ataupun memang melalui perjalanan yang cukup tough gitu. Nah, mungkin bisa diceritain nih seluk-beluk asal muasal berdirinya dari Biskom ini sendiri. Ya, terima kasih Pak Valen. Pertanyaan yang sangat bagus ya, karena asal muasal reason itu begitu penting. Cerita itu begitu penting. Bagaimana kita punya alasan yang kuat ketika kita mau melakukan sesuatu. Once kita mengerti dan memahami dan kita mengetahui, saya percaya kedepannya itu akan lebih sustain. Masalah selalu ada, tapi kalau kita sudah mengerti alasan kita, kenapa kita memulai bisnis ini, kita mau mencoba, kita meng-create bisnis ini, meng-create solusi ini, saya percaya apapun masalahnya pasti bisa kita hadapi dan kita bisa membuat itu menjadi sustain. Nah, kalau berbicara mengenai cerita sendiri dari Pak Sendra, tentu berawal dari problem. Nah, problem ini ternyata nggak cukup. Ternyata ada panggilan, di mana Pak Sendra berusaha mencoba menjadi referensi. Awalnya referensi just Pak Sendra. Tapi Pak Sendra semakin research demi research dilakukan, ternyata tidak bisa bersifat individual, di mana hanya mengandalkan Pak Sendra, skillnya Pak Sendra, ataupun pengalaman, informasi yang Pak Sendra punya. Oleh karena itu, harus ada suatu institusi terpercaya, institusi independen, yang bisa mengangkat para entrepreneur di Indonesia ini maupun di luar Indonesia yang punya semangat dan visi yang sama. Oleh karena itu, terciptalah Biskom Indonesia from humble beginning. Kita start Biskom Indonesia ini di Maret 2017. Kita start ini, kita yang percaya adalah sebuah value. Karena sebuah perusahaan itu tentu harus mempunyai value. Karena ambisi, dream, cita-cita itu dibutuhkan di tahun pertama. Tapi setelah itu harus yang menjaga itu menjadi sustainable tentu adalah value. Value itu tentu yang akan bersatu dengan sistem. Karena sistem dan nilai itu adalah proses-proses di tahun setelah tahun pertama. Karena di tahun pertama kita tetapkan dulu. Saya mempunyai prinsip, ini pun prinsip yang juga saya pelajari dari pendiri maupun eksekutif level dari Jababeka, yaitu start small, think big, and move fast. Kurang lebih itu adalah value-value, nilai-nilai yang juga diterapkan di Biskom Indonesia maupun kita mau influence kepada teman-teman yang ada di Biskom Indonesia. Dan yang paling penting, sustainable, berkelanjutan. Oleh karena itu, kita membentuk suatu ekosistem, bukan berdiri sendiri. Ekosistem
dimulai dari upstream sampai downstream dari sebuah bisnis. Jadi yang saya percaya juga adalah prinsip dari ABGCM. Di suatu ekosistem bisnis mungkin kalau teman-teman yang memulai dengan cara berdagang, apa itu ABGCM? Kenapa kita perlu akademisi? A-nya. B-nya itu pasti industri bisnis. Kategori G-nya itu government. C-nya itu community. M-nya itu media. Kenapa? Apa hubungannya ketika kita mulai trading, atau kita mau menjadi pengusaha, atau kita mau berbisnis? Kita mau menjadi seorang business owner. Karena tidak terlepas dari kalau akademisi, tentu kita berbicara mengenai research. Panduan-panduan teori-teori. B-nya itu pasti bisnis. Setelah bisnis, kita pasti akan diperhadapkan dengan peraturan-peraturan yang dimana kita sebut dengan government. Community, karena kita nggak bisa bergerak sendiri. Kalau kita ada problem, kita ada kendala, ada community yang bisa kita tukar pikiran, yang bisa menjadi panduan. Lalu M-nya itu pasti media. Kita bekerja sama juga dengan media-media, di mana kabar baik ini tidak hanya kita terima di ekosistem aja, tapi bisa diketahui oleh orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Jadi itulah kurang lebihnya kenapa Biskom Indonesia ini terbentuk from humble beginning di Maret 2017, lalu kita tanamkan culture, nilai, value-value itu yang menjadi dasar di mana dealing yang kita bawa ini bukan sekedar dealing, tetapi mempunyai 6 value. Yang pertama, harus produktif, berkualitas, bersifat strategis, efektif, efisien, dan kembali lagi kita berbicara mengenai sustainable. Oleh karena kita berbicara mengenai sustainable, maka dari itu kita adalah part of deal ecosystem. Di mana kita membentuk suatu ekosistem untuk para investor, entrepreneur, business owner, trader, untuk bisa sustainable. Dan kita menjadi strategi maker-nya. Kurang lebih seperti itu, Pak Valen. Terima kasih untuk pertanyaan terbaiknya. Wah, jelas banget. Barusan diomongin, dijelasin semuanya. Saya yakin teman-teman yang nonton ini jelas banget. Nah, teman-teman, untuk yang sudah join, saya mau say hi dulu. Halo, di sini barusan ada Willy Linawati, Evina Ivi92, Rif Kiantori Wibowo. Halo semuanya, dan Ian Pendosa. Ketika ada pertanyaan, saya persilahkan untuk join dan tuliskan pertanyaannya di IG Live ini ataupun di YouTube. Saya persilahkan. Jadi sambil live, nanti akan ada sesi tanya-jawabnya. Boleh. Halo, Bet19 juga. Nah, barusan Pak Sendra bercerita mengenai produktif, berkualitas, strategis, efektif, efisien, dan sustainable. Jadi harus ada value-value nilai ininya. Dan tadi bercerita tentang ABGCM mengenai academy atau researchman, bisnis, ya, bisnis, government, community, dan juga media. Nah, ada nggak sih, kan ini Biskom ini membawahi banyak startup ataupun wirausahawan yang bergabung. Pernah ketemu nggak sih ada satu cerita gitu di mana, waduh, ini begitu join gitu. Kan kadang-kadang yang namanya pebisnis itu ya kita susah ngomong ya. Kadang ada idealismenya, ada keunikannya. Pernah nggak sih ketemu bahwa, waduh ini gimana ini nggak memungkinkan ya. Ini harus di pivot ke sini ke sana. Nah itu peran Biskom sendiri di mana tuh Pak? Terima kasih, Valen. Kejadian ini tentu banyak ya. Valen, kita mengalami ya, Valen ya, kita mengalami di tahun 2020 itu masa-masa yang terbilang banyak kejutan ya. Di 2020 itu kita banyak kejutan, banyak di mana kita pun tentu yang menjadi target kita ketika masa pandemik itu datang, pasti kita berbicara mengenai di mana kesehatan. Kita berbicara mengenai health tech. Yang dimana pandemik ini kita tentu tahu pasti berkorelasi dengan kesehatan.
Nah, oleh karena itu kita berusaha mencari startup-startup di bidang health tech. Tapi ternyata terjadi anomali. Anomali itu dalam arti apa? Ternyata ada satu sisi yang jauh lebih penting dari sebuah industri. Ternyata adalah kesiapan dari para founder maupun business owner itu sendiri. Tentu, yang saya ceritakan sebuah alasan kita memulai sesuatu. Problem itu betul. Tapi alasan kita memulai sesuatu itu menurut saya itu jauh lebih penting. Ketika kita sudah mengerti kita memulai ini, dan kita sudah tahu problemnya, dan kita sudah tahu mau ke arah mana, dan kita sudah tahu konsekuensinya, dan kita mau komitmen dan konsisten, itu menurut saya sungguh-sungguh baik dan sungguh-sungguh luar biasa. Jadi kita kembali ke anomali. Memang terjadi anomali, tentu yang kita gadang-gadang tentu salah satunya adalah education teknologi yang sudah kita hampir closing. Jadi jujur Pak Valen, untuk education teknologi di pandemik itu betul-betul menjadi bisnis terbaik di tahun 2020 selain health tech, selain masker, selain APD. Itu adalah sebuah bisnis yang cukup baik gitu. Nah, anomalinya itu betul Pak. Jadi ini startupnya dari Bandung juga Pak Valen. Jadi pada saat kemarin saya dikasih kesempatan untuk berdiskusi dengan Pak Valen, dengan Bu Evelyn yang sangat humble, yang betul-betul men-serve kita dengan baik di kantornya. Kita juga ketemu Pak, founder ya Pak. Dan itu kita baru, if I'm not wrong, itu kita lagi dalam proses gitu. Kita lagi proses legal, if I'm not wrong. Karena di 2020 akhir ya, kalau nggak salah ya Pak Valen ya. Terima kasih untuk semuanya, servisnya, kita dikasih banyak keliling, survei kantornya, landmark ini yang di Bandung, bagus banget, teknologinya juga bagus, gitu. Kita lihat ini startup terbaik ya untuk di bidang teknologi menurut saya ya. Saya lihat dari sistem pembayaran, dari sistem ada displaynya di depan. Saya ingat di saat itu kita benar-benar di-serve sama tim-tim landmark yang excellent. Nah, long story short, kembali ke anomali itu, di mana ternyata kita closingnya itu di dunia otomotif, Pak. Oh. Iya. Jadi ternyata yang kita gadang-gadang, Pak, education teknologi di akhir tahun 2020 kita sudah hampir closing. Tapi karena ada satu dua hal itu membuat tertunda dan berakhir dengan penundaan mungkin sampai di tahun ini atau tahun depan gitu. Mengenai kesiapan ya Pak. Kalau we talk about investment kan kita berbicara mengenai price ya, mengenai valuasi. Jadi kalau kita lebih menyarankan lebih baik tunggu sebentar, tahan dulu, kita perbesar value dulu, kita naikkan dulu, kita sabar sedikit, nanti menurut kita value-nya itu bisa 2-3 kali lipat. Nah, kurang lebih yang terjadi di EduTech. Nah, kita kembali ke anomali ini adalah industri otomotif, Pak. Jadi di mana otomotif itu, kalau teman-teman di sini yang tahu atau belum tahu, industri otomotif ketika pandemik itu salah satu yang menjadi challenge. Karena industri otomotif sama dengan kalau kita orang yang membutuhkan otomotif, pasti orang yang mobilitasnya tinggi. Mobilitas, pasti punya mobilitas maupun mobilitasnya tinggi. Dan yang kedua pasti dalam situasi, dalam keadaan ekonomi yang cukup baik. Orang baru bisa beli kembali otomotif itu notabene motor, mobil. Itu adalah psikologi pasar. Psikologi pasar. Tapi karena foundernya itu begitu mengerti alasan dan punya pengalaman yang sangat kuat di bidang otomotif, di showroom maupun di bidang leasing. Jadi mungkin saya jelasin juga sedikit mengenai otomotif. Selain yang pertama terdampak, kedua,
mayoritas behavior dari pembeli motor itu adalah menggunakan leasing, menggunakan kredit. Jadi, once kita menggunakan leasing, menggunakan kredit 80%, kurang lebih 80%, ketika ekonomi kurang bagus, menggunakan kredit, leasing pun biasanya akan lebih ngerem, mereka lebih selektif. Nah, jadi pasti secara tidak langsung, baik langsung maupun tidak langsung, pasti ada dampaknya. Dan betul-betul memang terdampak. Tapi karena kekuatan di founder ini, pengalamannya dia, dan informasinya kuat, dan strateginya cukup kuat, membuat investor ini mengetahui ada harapan di 2021 ini. Dan memang terbukti di akhir tahun sudah mulai rebound, dan di tahun ini sudah hampir kembali normal, bahkan sudah lebih dari normal. Gitu. Kita sudah tahu juga kalau di Jakarta teman-teman pasti sudah tahu Jabodetabek itu mau rame, jalan-jalanan sudah macet di Sudirman. Saya aja kemarin lagi handle dealing, iya sudah mulai. Mohon maaf, saya dari WPC Sudirman aja dari kantor ke Kopi Perempuan Tani di Gandaria Tengah 3 itu kurang lebih 1 jam, Pak. Kalau Wah, saya 2 jam, Pak. 3 jam, Pak. 2 jam ya? Iya. Jadi 2 jam ya, Pak ya? Wah, luar biasa. Karena Pak Valen kayak dari daerah kota ya, karena mungkin ini lagi ya, lebih ini lagi. Iya. Jadi memang sudah kembali menjadi new normal ya. Jadi new normal yang kita lihat, kita juga bisa lihat di sini. Saya lagi di Kopi Perempuan Tani, salah satu success story kita. Saya cobain dari sisi jahenya. Ini enak sekali dan ini ramai sekali di Kopi Perempuan Tani ini. Kalau saya kasih lihat, banyak sekali yang ini. Jadi memang di sebelah saya juga ada, di sebelah ini ada tim saya yang selalu setia nungguin saya di sini. Mereka sungguh luar biasa. Jadi mereka pun karena di balik kesuksesan seorang leader, sebenarnya yang banyak berkontribusi itu adalah timnya, Pak Valen. Yes, correct. Mereka ini adalah keluarga besar dari Biskom Indonesia. Kita siapin ke depannya mereka juga bisa menjadi shareholder, kita siapkan sistem, karena semua orang punya hak untuk sukses dan punya hak menjadi lebih baik dan punya hak bisa memiliki, menjadi bagian dari Biskom Indonesia. Itulah value-value juga, culture kita, Pak Valen. Oke. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi mungkin gambaran besarnya itu kita juga closing, Pak. Mungkin yang anomali juga salah satu lagi, mungkin sebenarnya nggak anomali banget sih, Pak. Lebih ke finansial teknologi untuk pendanaan, untuk pendidikan. Ya mungkin kan karena pendidikannya naik atau ya karena secara online ya kita berbicara pendidikan itu berarti kita berbicara mengenai kalau di masa pandemik pasti e-learning, pasti education teknologi. Nah, ini fintech-nya itu untuk education teknologi. Fintech-nya dia beruntung, dia memang fokus ke pendidikan, sehingga sudah funded oleh venture capital. Nah, kurang lebih itulah portofolio klien kita, dan ini juga sangat luar biasa. Saya lagi di Kopi Perempuan Tani, di mana success story kita juga, di mana F&B ini kita sudah set dari Desember 2020. Foundernya ya, kita itu maksudnya foundernya. Kalau saya kan selaku pemegang dealingnya. Nah, jadi foundernya ini sudah set, dan kita lihat founder itu sangat kita hormati. Jadi di mana foundernya ini memang betul-betul berdedikasi di bidang pertanian, aktif di asosiasi, ada jiwa entrepreneur. Kita lihat bisnis Kopi Perempuan Tani ini pasti akan besar. Kita lihat, kembali lagi berarti kita berbicara mengenai itu adalah reason. We talk about reason. Jadi kalau kita mau memulai sesuatu, tanyakan kepada diri kita sendiri. Reasonnya kenapa kita memulai ini. Karena ada badai apapun, masalah selalu ada. Kondisi tidak, mungkin bisa baik, mungkin bisa tidak terlalu baik.
kondisi, jangan kita terpengaruh oleh kondisi, tapi bagaimana kitanya yang harus berubah, kitanya harus agile, kitanya bisa mudah beradaptasi. Kurang lebih seperti Pak Valen. Terima kasih. Oke. Wah, udah di-explain nih, barusan panjang ke lebar nih. Ya. Nah, lalu Pak, kan kalau barusan nih bercerita ya tentang founder gitu ya, tentang wirausahawan, ini kan ada relation-nya yang sangat cukup kuat gitu dengan behavior, kesiapan, penguasaan bidang, lalu penguasaan bisnisnya itu sendiri. Nah, kan kalau sekarang ini karena ya maksudnya saya dalam tanda petik ya, sekarang kan ini udah mulai muncul ya, karena saya generasinya, saya generasi Why? switching antara millennials gitu ya. Before millennials a little bit gitu ya. Nah, sekarang kan generasi sekarang mereka itu berpikir bahwa wah, gua ini harus bikin startup nih. Saya itu harus membuat startup supaya apa? Banyak uang gitu. Itu yang ada di dalam mindsetnya gitu. Padahal jadi semuanya berlomba-lomba untuk mencari valuasi, mencari investor. Udah dapat investor, udah dapat duitnya, bingung gitu mau ngapain gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi kejar-kejaran angel investor yang seperti itu. Nah, itu pandangan seperti itu gimana tuh Pak Sendra? Pandangan, terima kasih Pak Valen. Ini pandangan berarti masuk di finance dan investment ya. Jadi ini biasanya yang jagoan. Ya, supaya kita bantu lurusin juga nih teman-teman, adik-adik kita juga nih. Siap. Jadi kategori kita finance dan investment ya. Jadi terima kasih Pak Valen. Jadi di sini saya mungkin sekalian kenalin tim saya. Ini Dian Rati. Halo Bu Dian. Selaku head analisnya. Lalu di sini ada yang jagoan kita juga, Mesa. Halo Bu Mesa. Nah di sini ada Miftah. Ya, halo Bu Miftah. Ya, halo Miftah. Wah. Ya, jadi menyangkut finance dan investment. Jadi mereka lah yang tiap hari ketemu nih. Mereka yang tiap hari ketemu dengan startup-startup yang dan mereka juga yang meluruskan, Pak Valen. Mereka yang meluruskan cara pandang, angle-angle di mana ketika startup, untuk kita mungkin ya salah satunya Pak ya dulu Pak ya, mungkin bakar uang ya Pak ya, Pak Valen ya. Bakar uang, jadi uang investor hilang kayak gitu. Nah, tapi kan kembali lagi, we talk about finance dan investment. We talk about valuation. Betul, perusahaan itu pasti harus yang teknologi. Karena teknologi itu biasanya lebih efektif dan efisien. Kita akui itu. Tapi kalau kita berbicara mengenai startup, kalau teman-teman tahu, pasti kita berbicara mengenai unicorn. Unicorn itu disebut unicorn, kalau teman-teman tahu, we talk about 1 billion USD secara valuasi. Berarti kita berbicara mengenai investment yang masuk, mengenai traction, kinerja perusahaan. Nah, mungkin di sisi itu yang harus kita pelajari, ya Pak Valen ya, lebih ke arah sana. Jadi gimana perusahaan itu, we talk about gross merchandise value. Kita berbicara mengenai EBITDA, kita pelajari market multiple. Secara valuasi, kita berbicara mengenai discounted cash flow, market multiple, asset base. Kalau menurut saya, teman-teman harus lebih mempelajari ke situ dan mempelajari produk apa yang kira-kira yang dulu yang bersifat enabler. Sekarang juga baiknya enabler. Tapi teman-teman lihat, sekarang raksasa Goto, perusahaan Gojek dengan Tokopedia itu sudah mereka menjadi satu. Ketika mereka menjadi satu, teman-teman harus pelajari ya, dan teman-teman harus ketahui, berarti the next game-nya itu, kalau kita berbicara mengenai akuisisi, merger akuisisi, ya, berarti mereka punya possibility juga untuk mengakuisisi, seperti kita berbicara mengenai perusahaan IPO adalah Bank Artos. Bank Artos itu kepemilikannya 20% lebih itu adalah karya anak bangsa, perusahaan Gojek. Nah, teman-teman bisa melihat lebih sudut pandangnya ke arah sana.
di mana ternyata Goto pun akan mulai melakukan proses akuisisi. Dulu yang kita lihat, kita gadang-gadang kita masih berusaha menjadi unicorn, ternyata unicorn ini untuk memperbesar kapasitas perusahaannya, memperbesar fungsi benefit dari perusahaannya, mereka sudah mulai melakukan akuisisi. Pola itu yang terjadi. Seperti teman-teman tahu Bibit, diinvest oleh siapa, kemarin kita lihat Promogo, diakuisisi oleh Gojek, gitu. Jadi kan game-nya itu ternyata ke arah sana. Dibandingin kita bersaing, price war, kita sama-sama ini, dan memungkinkannya price war itu akhirnya perusahaan-perusahaan benar-benar mereka harus subsidi, mereka lebih memilih sekarang kita bersatu aja, merger aja, gitu. Nah, Berkolaborasi berarti. Berkolaborasi. Start dari kolaborasi, kenal satu sama lain, dan tentu kalau kita berbicara bisnis, pasti kita berbicara mengenai mutual benefit. Bagaimana mutual benefit dari perusahaan yang A dengan perusahaan B. Dan kepentingan, dan kapasitas, dan benefit mana yang bisa memberikan lebih. Dan kapasitas, kita berbicara mengenai kapasitas perusahaan ini. Ada nggak dananya? Biasa kalau ya perusahaan yang baru diinvest, mereka mempunyai dana segar. Nah, dana segarnya bisa untuk proses akuisisi. Nah, jadi itulah mungkin yang tadi dibicarakan untuk menjadi rich, menjadi, kalau menurut saya itu adalah hasil. Kalau menurut Pak Sendra, lebih ke prosesnya. Bagaimana prosesnya itu memang harus betul dulu. Prosesnya dulu. Kita mengetahui alasannya dulu. Untuk memulai sesuatu kita harus punya alasan yang kuat. Saya pun melakukan transisi demi transisi. Kita harus tahu dulu alasannya apa. Dan apakah manfaat-manfaat dari, apakah perusahaan kita bisa menjadi saluran berkat. Apakah manfaat-manfaatnya untuk stakeholder maupun shareholder. Karena kita berbicara mengenai sustainability, bukan hanya untuk menguntungkan salah satu pihak. Tapi apakah stakeholder, halo Pak Sendra, cek kita? Ya. Oh, tampaknya di Kita seruput dulu jahenya. Di sini mau hujan nih Pak Valen. Halo. Jahe. Ya. Halo Pak Sendra. Yes. Ya, Pak Bentar, Valen. saya coba cek. Pak Sendra, halo. Ya, ya. 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 Halo, halo. Oh, barusan sempat delay, sorry. Ya, delay. Hujan Pak di Gandaria Tengah. Ya. Barusan sempat kepotong Pak Sendra, sorry. Oh, iya, nggak apa-apa. Iya, jadi di mana semangat ini kita Halo, bawa. Pak Sendra, suara saya kedengeran nggak? Iya, dengar. Oke, barusan sempat agak delay. Nah, Ya. Pak Sendra, sorry saya lanjutin aja ya. Nah, barusan Pak Sendra bercerita nih mengenai transisi demi transisi gitu. Wah, ini kalau ngomongin transisi itu kan ini udah kayak keputusan yang cukup ini ya, a big decision gitu. Nah, menurut Pak Sendra sendiri itu, kan ini kalau kita ngomongin ya banyak sekali ini kan, kalau yang nonton ini, yang nge-bis ini kan cukup banyak nih yang menonton ini adalah teman-teman dari startup. Ya. Nah, si transisi ini sendiri itu sebetulnya kapan sih sebetulnya dilakukan tuh Pak? Oke. Terima kasih Pak Valen. Kalau kita berbicara mengenai kapan, mungkin kita startnya dari why-nya dulu. Why-nya dulu. Jadi, kita pelajari juga selain why dan diiklimkan
kehidupan apa kita pada saat ini? Semua punya masalah masing-masing ya. Kita akan membicarakan mengenai masalah kita lebih berat dan lebih penting dibandingin yang lain. Masalah orang lain lebih berat dibandingin masalah kita. Semua orang pada dasarnya sudah diberikan kapasitas itu untuk melewati masalah-masalah yang ada di dalam kehidupannya. Dan tergantung sudut pandang kita juga Pak Valen, melihat itu jadi masalah atau menjadi sebuah kesempatan. Yes. Jadi, kalau transisi adalah ketika kita mengetahui kesiapannya kita dan why. Kembali lagi reason. Kenapa kita butuh transisi? Perlu sekali alasan yang kuat ketika kita melakukan transisi. Transisi macam-macam. If we talk about transition, macam-macam. Kita bisa berbicara mengenai transisi industri, seperti yang Pak Sendra alami, dari manufacturing, industri manufacturing, pindah ke industri jasa. Ya. Pada saat itu, di 2015 adalah momentum. Saya ketemu teman-teman saya, lulusan dari Amerika, dia ngobrol mengenai startup, ini akan menjadi sesuatu yang besar. Saya mempertimbangkan itu 1 tahun. 1 tahun, 2 tahun saya lewati. Lalu gayung bersambut, kesempatan bersambut, saya mendapat diskusi mengenai P2P lending yang akan booming. Waktu itu di tahun 2016. Terima kasih untuk saya dikasih kesempatan, saya punya referensi, punya akses yang cukup baik. Sehingga mengenai pengembangan bisnis, mengenai update bisnis-bisnis yang ada di Indonesia, kurang lebih saya coba ikuti. Sehingga P2P lending itu 2016 itu masih yang pertama kalau nggak salah, kalau saya tidak salah adalah uang teman. Uang teman adalah yang menjadi salah satu trigger P2P lending. Yang saya lakukan adalah observasi. Jadi ketika kita berbicara mengenai kapan, ketika kita berbicara mengenai observasi kita sudah cukup kuat dan cukup lengkap dan kita mengerti reason kita harus melakukan transisi. Lalu setelah why-nya sudah jelas, and how? Habis why tentu how. Habis why, kenapa? Terus bagaimana kita transisi? Jadi kalau kita ngomong why tanpa how, ya kita stuck, kita akan diem. Dia cuma bertanya-tanya terus gitu. Kenapa? Adalah how. Bagaimana kita melakukan transisi itu? Apa saja yang harus kita persiapkan? Tentu, saya dari industri manufacturing, saya moving ke perusahaan yang tidak ya terbilang early stage business, menggunakan investment juga dari investor, tentu berbeda dengan kita manufacturing yang profit base ya Pak Valen. Jadi yang memang sudah ada profit, sudah ada keuangan. Dan kalau perusahaan rintisan ini berbasisnya itu adalah investment base dari angel investor. Jadi bagaimana? Tentu challenge untuk saya tahu kapasitas saya ada di mana. Pengelola, kita berbicara kapasitas pasti living cost, pengetahuan, pengalaman kita, dan projection kita untuk kedepannya seperti apa. Dan tantangan-tantangan lain yang terbilang seperti keluarga, saudara, kita sudah di posisi nyaman, tapi kita ke perusahaan early stage, start from beginning. Diperlukan determination, tekad, selalu mengetahui bagaimana set your mentality. Jadi, long story short, why dulu, and how. Kurang lebih seperti itu Pak Valen.
Very good quiz. Agree. Smart. Ya, agree. Nah, teman-teman, barusan sudah tahu ya. Jadi, kalau misalkan you already know why, jadi kalau kamu udah tahu ini destination-nya seperti apa, whatever you do, it will lead you to that destination. Jadi kalau di landmark itu kita percaya satu tagline bahwa pasti sampai gitu. Ya, tapi nggak tahu ya maksudnya nyampainya kapan, tapi pasti sampai selama nggak berhenti gitu. Karena ya balik lagi, kayak sekarang saya misalkan di tempat saya atau di tempat Pak Hendra, kita mau sama-sama pergi ke Monas, mungkin bisa pakai sepeda, bisa pakai becak, bisa pakai motor, bisa pakai ojek, bisa pakai mobil, bahkan bisa jalan kaki. Nah, step seperti ini yang menentukan beda-beda nyampainya, tapi pasti nyampe gitu, bukan berarti nggak nyampe. Nggak nyampe ketika apa? Ketika kita udah di tengah jalan, aduh kayaknya capek deh, udah pulang lagi. Nah, itu kita nggak akan pernah nyampe. Nah, itulah diakinya. Jadi untuk teman-teman semua, balik lagi, pasti sampai ya. Nah, Pak, tadi kan pertanyaan ini ngomong-ngomong nih udah cukup berat sekali nih. Wah, udah ngobrol ini tentang startup gitu. Nah, kita coba ngobrol nih sesuatu yang lebih light nih, Pak. Boleh cerita nggak sih pengalaman kan Pak Hendra ini pengalamannya udah nge-build menjadi CEO waktu dulu sempat di P2P juga gitu ya. Sempat juga di banking. Pernah ada story paling berkesan nggak sih selama perjalanan usahanya gitu? Mulai dari kerja sampai ke usaha gitu, sampai ke bisnis sekarang. Terima kasih Pak Valen. Paling berkesan. Yes. Tentu kalau perjalanan paling berkesan, tentu itu banyak. Kalau berbicara mengenai kesan. The most, Pak. Ya, the most ya, yang paling berkesan. Tentu teman-teman kalau sadari atau tidak sadari, tentu pengalaman kita pertama kali masuk ke dunia korporasi. Teman-teman sadari atau tidak sadari, biasanya yang kita bicarakan adalah mengenai kehidupan kita di korporasi besar dan ke kita ketika peralihan dari fresh graduate menuju profesional. Itulah yang Pak Hendra alami, yang saya alami. Adalah culture menjadi profesional. Maka dari itu sangat penting adalah proses magang. Saya percaya itu. Proses magang itu penting. Sehingga kita mengetahui ternyata antara akademik dengan dunia profesional itu memang perlu banyak penyesuaian. Tantangan kita ke depan adalah angkatan-angkatan yang sudah siap kerja. Oleh karena itu, tentu yang paling berkesan ketika kita masa transisi dari fresh graduate ke korporasi, di mana komunikasi, teamwork, bekerja sama yang lebih senior, rasa respect, rasa hormat, cara komunikasi, cara kita minta data, cara kita ketika diskusi dengan tim, hubungan horizontal maupun vertikal, di sana saya rasa itu yang menjadi kesannya dari seorang Pak Hendra. Di mana paling berkesan tentu ketika kita fresh graduate masuk kepada dunia profesional, di mana kita betul-betul digembleng ketika kita masa-masa masuk 6 bulan pertama, lalu kita mulai mau masuk ke menjadi karyawannya dari perusahaan tersebut. Tapi itu akan menjadi sebuah cerita yang indah dan menjadi suatu cerita yang nature, yang murni, yang benar-benar yang bisa kita ceritakan dan memotivasi orang lain. Jangan salah teman-teman, cerita kehidupan kita itu bisa menginspirasi kehidupan orang lain yang tentu kalau dia mengalami hal yang sama. Kita bisa melewati ini. Banyak yang nggak bisa melewati. Mereka nangis di tempat kerja, mereka ketika diomelin sekali mereka down,
Jadi cerita-cerita di mana kita punya cerita sendiri, dari mungkin kalau teman-teman yang berkarir dari naik motor sampai naik angkutan umum, sampai dia bawa mobil, sampai nanti dia masuk ke tahapan ganti mobil, itu menjadi cerita yang indah, berkualitas, dan benar-benar murni, betul-betul datang dari teman-teman. Jadi setiap orang punya story-nya masing-masing. Seperti cerita tadi, terima kasih Pak Valen, pasti ada jalan, pasti sampai, mulai aja dulu. Itu kan narasi-narasi, slogan-slogan yang sangat baik sekali. Karena ketika kita berbicara mengenai pasti jalan, pasti ada jalan, membuat kita optimis. Pasti sampai, karena adalah kita berbicara mengenai usahanya, effortnya, sampai di suatu titik kita punya kepuasan sendiri, pencapaian. Karena kita menjadi pelaku langsung di setiap perjalanan itu. Kita bisa bercerita kepada anak cucu kita. Kita berbicara mengenai mulai aja dulu. Jadi mulai aja dulu berbicara mengenai start aja dulu. Determination, keberanian, sudut pandang di mana mentality berwirausaha, berdagang, berbisnis. Mulai aja dulu. Itu narasi-narasi yang sangat baik karena kita tahu kita negara berkembang dan yang memang yang paling penting adalah masuk di pendidikan. Pola pikir, tingkat intelektual, itu semuanya berasal dari pendidikan. Kita berbicara mengenai pendidikan, teman-teman, bukan berbicara mengenai kuliah. Pendidikan itu macam-macam. Teman-teman ada di sini, IG Live-nya Landmark, itu sudah menjadi suatu pendidikan. Seperti tadi, Pak Sendra pun seperti itu. Pak Sendra liatin Landmark, ini bagus banget ya sharing-sharingnya. Dari Pak Yahya, dari ini, Pak ini. Itu keren-keren semua. Jadi teman-teman jangan Thank you. Jangan mempersempit nih, ya Pak Valen ya, mempersempit pola bilang bicara pendidikan, berarti saya kuliah gitu. Enggak. Teman-teman nonton YouTube, masuk isi semua pengetahuan teman-teman dengan sesuatu yang baik, yang positif. Karena itu akan mengubah suasana hati teman-teman, mentality teman-teman, semangat teman-teman, optimisme teman-teman, dan dream-dream cita-cita teman-teman. Karena kita beruntung, kita ada di Indonesia. Iklimnya cuma dua, cuma panas dan hujan, dan kita punya tanah yang subur, kita di negara berkembang, kesempatan semua ada. Kita, teman-teman, jangan jadi penonton, teman-teman harus jadi pelaku. Apalagi sekarang harus itu. Fasilitas. Betul. Karena pasti sampai. Iya, wah, tuh teman-teman, udah dijelasin pasti sampai. Nah, jadi jangan lupa, kalau diingat pasti sampai itu, ingat landmark jadinya, pasti nyampe. Jadi kadang-kadang kalau kita bisnis, kita sering down, jatuh bangun, itu normal sekali, sangat amat normal sekali. Selama kamu nggak putar balik gitu ya. Nah, Pak Sendra, by the way, menurut Pak Sendra nih, ini pertanyaan terakhir nih Pak dari saya Pak. Peranan digitalisasi nih menurut Pak Sendra sendiri itu apa sih sebetulnya? Peranan digital gitu ya. Terhadap bisnis ya Pak ya, berarti ya? Ya, terhadap bisnis atau terhadap life or everything gitu. Menurut Pak Sendra sendiri seperti apa sih? Itu wajib. Karena dengan Kenapa tuh, Pak? teknologi kita ada di IG Live ini. Dengan adanya teknologi kita ada di IG Live ini. Itu wajib. Oke. Bisa blessing Jadi others juga berarti ya? Ya, jadi pemilihan teknologi itu juga penting. Kita berbicara mengenai peranan digital, tentu kita berbicara mengenai digital, tentu kita berbicara mengenai teknologi. Jadi kita bisa belajar dari banyak sekali perusahaan-perusahaan yang gagal transformation, akhirnya dia shutdown the business, dia nggak mencoba untuk bisa beradaptasi dengan iklim digital maupun teknologi. Jadi itu adalah wajib. Karena dalam teknologi ada proses pengawasan.
kita berbicara mengenai POS. Nah, dulu era-era sebelum ada POS, tentu teman-teman tahu, setiap akhir bulan kita mau gaji karyawan, mau apa, sistem accounting, sistem ini belum berjalan, masih manual. Teman-teman sudah diberikan kesempatan di era teknologi ini, banyak sekali software murah. Kalau kita berbicara mengenai digital teknologi, pasti kita berhadapan dengan tentu biaya, harga. Banyak yang saya lihat itu mereka transformasi karena mahal teknologi. Tapi sekarang enggak, teman-teman. Sudah banyak affordable software yang kita sebut, mungkin kita bisa sebut ya Valen SAS ya. Seperti software as a system, ada landmark, ada sistem-sistem lainnya. Itu yang benar-benar membuat teman-teman bekerja lebih efektif dan efisien. Dan mengurangi korupsi, jangan salah teman-teman. Mengurangi korupsi. Jadi teknologi itu bukan cuma sekedar IG Live, teman-teman. Digital itu bukan sekedar IG Live. Jangan mempersempit pengertian mengenai digital itu. Tapi digital itu lebih dalam lagi kalau ke bisnis. Tentu efektif, efisien, fungsi pengawasannya ada. Tentu efektif kan ya, karena kan kalau kita berbicara mengenai teknologi, tentu lebih efektif. Seperti mungkin ya kita berbicara mengenai IG Live ini, Pak Sendra dan Pak Valen kan nggak perlu ketemu. Ya kan? Tapi Pak Valen lagi di Bandung, lagi di Gajah Mada, Pak Sendra lagi di Gandaria Tengah 3. Itu kan efektif. Ya kan? Betul, efisien juga. Efisien juga. Nggak perlu macet-macetan lagi. Nggak perlu macet-macetan, nggak perlu macet-macetan, nggak perlu ini. Jadi betul-betul teknologi itu kita lihat komponen yang paling sederhana aja. Mungkin Pak Sendra sangat suka berbicara mengenai sesuatu yang sederhana dan applicable. Jadi teman-teman bisa lebih mudah dicerna, lebih mudah mengetahui, mengerti, memahami. Jadi digital itu bagaimana? Jadi digital itu kita mungkin kemarin kita masih, sekarang pun kita masih mungkin diskusi digital. Tapi ke depannya ada yang lebih dahsyat lagi. Adalah sistem otomisasi, otomatis. Berbicara mengenai robotik, berbicara mengenai machine learning, di mana semua itu sudah terprogram sehingga terciptalah proses-proses yang jauh lebih efisien, bukan cuma sekedar digital. Jadi yang jauh jadi dekat. Jadi lebih dari itu. Lebih dari itu di mana ternyata yang kita lihat, teman-teman kalau tahu, kalau teman-teman ke gerbang tol, teman-teman bisa lihat bagaimana proses transisi itu. Ke gerbang tol sekarang tinggal tap doang. Ya mungkin ke depannya itu udah nggak pakai tap lagi, karena semua orang sudah punya handphone yang mendukung. Tinggal scan QR. Udah nggak ada, ya ke depan itu nggak ada yang tidak mungkin. Jadi industri kartu berarti. Kartu ATM, kartu debit. Saya baru aja bikin Bank Jago. Saya baru bikin Bank Jago, Pak. Ini benar-benar digital bank. Digital bank. Bukan digital inisiatif bank. Beda, digital. Jadi digital itu ada dua ternyata. Benar-benar mereka melakukan digital transformation atau melakukan digital inisiatif. Gitu. Jadi saya tadi baru diskusi dengan teman saya. Ada dua ternyata. Gitu. Nah ini, Bang Jago. Sebenarnya kalau Bang Jago itu mungkin dekat lagu TikTok ya. Nah, Bang Jago nih. Kita lihat Bang Jago. Nah, Bang Jago. Nah ini di mana teman-teman bisa lihat kedepannya non-brand at all. Nggak ada brand, cuma ada head office saja. Dan 40% dari pegawai Bank Arto, Bank Jago, itu adalah developer. Kamu bisa lihat ke depannya itu akan jadi seperti apa. Saya baru bikin digital bank ini, saya mau lihat bagaimana proses dan fasilitas apa yang disiapkan.
kurang lebih seperti Pak Valen. Mari kita bawa semangat ini kepada teman-teman anak-anak muda yang luar biasa, yang punya dream dan punya tahu bagaimana dia bermimpi dengan mata terbuka. Bagaimana dia tahu aplikasinya, implementasinya. Kurang lebih seperti Pak Valen. Oke, nah teman-teman, barusan pernyataan dari Pak Sendra itu saya anggap juga sebagai closing statement bahwa bermimpi itu dengan opening eyes gitu ya, dengan mata terbuka. Jangan bermimpi terus ngorok gitu ya, itu salah sekali. Oke, thank you banyak Pak Sendra, by the way untuk waktunya, ini udah 1 jam menemani saya di acara Ngebis kali ini. Pasti. Thank you banyak, salam untuk semua timnya. Ya, salam. Stay safe, stay healthy. Biar nanti. Oke. Ya, halo. Jagoan nih. Thank you banyak ibu-ibu semua yang ada di situ. Thank you. Oke, thank you banyak Pak Sendra. Thank you. Bye-bye. Oke. Saya akan closing terlebih dahulu. Terima kasih Pak Sendra. Oke. Iya, teman-teman. Wah, barusan udah menyaksikan sendiri bagaimana cerita dari Pak Sendra ya. Banyak sekali ilmu, informasi yang didapatkan mengenai bagaimana beliau ini memulai bisnisnya juga, terus bagaimana Biskom.id ini juga bergerak, dan seperti apa dan bagaimana gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang masih baru nonton nih di akhir-akhir, boleh nonton recordingnya setelah acara ini juga berakhir. Nah, jangan lupa untuk follow IG-nya Pak Sendra di @biskom.id dan juga IG-nya Landmark di @landmarkom. Nah, tadi barusan di akhir udah denger ya mengenai digitalisasi. Digitalisasi ini akan merubah hidup kita menjadi jauh lebih baik. Kalau digitalisasi membuat hidup kamu menjadi lebih tidak baik atau bahkan menjadi lebih buruk, berarti harus segera bertobat. Oke? Karena digitalisasi itu membuat hidup menjadi jauh lebih baik. Sama seperti slogannya Landmark, membuat hidup Anda juga menjadi jauh lebih baik, khususnya untuk bisnis Anda. Penasaran? Nah, hubungi Landmarkom sekarang. Oke. Nah, minggu depan, di hari yang sama dan jam yang sama, kita juga masih ada acaranya Ngebis. Minggu depan kita akan ketemu sama Pak Tahan Adi Santoso. Wah, kita bakal ngobrol juga banyak dengan beliau mengenai how entrepreneurs work and how everything. Wah, tapi bagaimana sih nanti pas hari hanya? Nah, itu clue-nya. Nanti nonton pas di hari hanya ya, jangan lupa. Oke, sekian untuk acara Ngebis kali ini. Thank you banyak Mas Hendra dan thank you untuk semua tim yang ada di sana. See you next week. Bye-bye.